Ketika Rayo Vallecano mengeksplor dengan cara seperti ini sebanyak 2 kali. Yang pertama menciptakan gol, yang kedua berhasil diredam oleh Ter Stegen. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas pertandingan Barcelona di lanjutan La Liga Spanyol ketika harus menerima kekalahan menghadapi Rayo Vallecano dengan skor 0-1 bermain di kandang. Kalau kita lihat 5 pertandingan Barcelona terakhir, 3 kali mengalami kekalahan, 2 menang. Tentunya kalau kita bicara tim sekelas Barcelona, hal ini sangat sulit diterima ya. 3 kekalahan, 2 menang di 5 pertandingan terakhir. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalnya salah, coba kalian komen. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan Barcelona menghadapi Rayo Vallecano, banyak sekali yang menanyakan kepada aku, Bang, kenapa pertandingan Barcelona wanita, sekali lagi ya, kenapa pertandingan Barcelona wanita lebih menarik untuk ditonton daripada pertandingan Barcelona pria? Oke, dan suka tidak suka juga teman-teman, Barcelona wanita memecahkan rekor fans pendukung yang hadir di Camp Nou. Yang ketika Barcelona menghadapi Real Madrid wanita, ini khusus yang wanita teman-teman, memecahkan rekor sampai dengan 90 ribuan, kalau nggak salah 88 ataupun 90 ribuan. Kemudian ketika Barcelona wanita lagi ketika menghadapi Wolfsburg, itu pun memecahkan rekor penonton ketika Barcelona wanita menghadapi Real Madrid wanita sebelumnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, salah satu faktor indikator ya, kita nggak usah melebar terlalu jauh. Barcelona wanita sekarang teman-teman, kalau kalian menggali mulai dari kiper, mulai dari fullback kanan, 2 center back, fullback kiri, 3 gelandang di tengah, dan pemain di depan, itu memang sedang hype-nya, sedang berada di performa terbaiknya. Itu performa terbaiknya teman-teman. Kedua, bahwa Barcelona wanita ini memiliki kedalaman yang sangat baik mulai dari cadangan, sehingga ketika pelatih Barcelona wanita melakukan rotasi, melakukan pergantian pemain, nggak terlalu mengalami ketimpangan. Oke, itu penting ya teman-teman, memiliki kedalaman yang seimbang. Nah, lalu kita tarik nih ke FC Barcelona yang pria. Apakah memiliki kedalaman yang seimbang, yang setara? Kalau misalnya pemain utama dicadangkan, pemain ganti yang dimasukkan, apakah bisa bermain dengan cara yang sama dengan pemain inti? Kan belum tentu bisa dimainkan oleh pemain-pemain cadangan dari Barcelona pria, dan itu terjadi teman-teman. Ketika Pedri tidak bermain, ada sesuatu yang cukup aneh dari sistem permainan yang dijalankan oleh FC Barcelona. Kalau kita bicara tentang Barcelona wanita, kenapa banyak sekali penontonnya, itu beberapa indikator. Sebenarnya banyak, bisa kita bahas sampai bisa 10, 20 menit, 30 menit. Tapi aku padatkan aja dulu seperti itu teman-teman ya. Intinya, Barcelona wanita sekarang, pemain-pemainnya sedang memang berada di performa terbaik dan memiliki lapis kedua yang setara setidaknya. Gapnya nggak jomplang banget dengan pemain inti. Oke. Kita masuk nih ke Barcelona pria ketika menghadapi Rayo Vallecano. Kalah nih Barca 0-1. For your information, pelatih dari Rayo Vallecano ini teman-teman namanya Andoni Iraola. Ini fakta yang mungkin teman-teman nggak mengetahui. Sebenarnya beberapa bulan, 1 tahun yang lalu mungkin ya teman-teman, ketika aku membaca beberapa nama-nama pelatih muda, karena Andoni Iraola ini cukup dibilang pelatih muda. Teman-teman, ada juga aku baca profiling dari Andoni Iraola. Nah, Andoni Iraola ini merupakan murid dari mantan pelatih FC Barcelona. Siapa? Ya, Ernesto Valverde. Yang pertama. Yang kedua, siapa? Marcelo Bielsa. Dan yang ketiga yaitu Mendy Libar. 2 pelatih yang mungkin teman-teman mengetahui, Valverde dan Bielsa. Nanti ada korelasi ya teman-teman, pendekatan yang dilakukan oleh Andoni Iraola dengan permainan yang dilakukan oleh Valverde ataupun Marcelo Bielsa. Oke, di atas kertas Barcelona gunakan 4-3-3. Nah, Vallecano gunakan pola 4-2-3-1. Khususnya untuk Xavi Hernandez. Apakah Xavi Hernandez diam melihat FC Barcelona bermain seperti ketika menghadapi Rayo Vallecano?
Tidak teman-teman. Seperti video sebelumnya, Xavi, aku bilang ya teman-teman ya, pelatih yang baik. Dalam arti ketika Barcelona memiliki masalah, tidak mampu menjebol, kesulitan menjebol, mencetak gol, whatever dan lain sebagainya, dia ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Oke ya, ketika Barcelona mengalami paceklik kesulitan, aku mengatakan bukan Barcelona tidak memiliki peluang, banyak peluangnya. Khususnya di menit 112. Ya, 102 ya teman-teman, bukan 112. 102 ketika Dembele tendangannya berhasil diamankan oleh pemain-pemain Rayo Vallecano. Banyak peluang Barcelona, tapi efektivitas nggak dimiliki oleh FC Barcelona. Ya, itulah ya yang kita miliki. Nah, khususnya kita kembali ke Xavi tadi. Apakah Xavi tidak melakukan perubahan? Ia melakukan perubahan. Dari 4-3-3 di awal pertandingan, di menit 70, dia merubah sistem menjadi menggunakan pola 3-4-3 di atas kertas, tapi secara implementasi di permainan 3-2-2-3. Nah, itu merupakan salah satu baiknya Xavi ya, tidak paceklik menggunakan tok 4-3-3 tanpa ada merubah pola-pola tertentu. Kalau kita berkaca ke belakang, pelatih-pelatih Barcelona teman-teman ada di satu pertandingan tok menggunakan pola 4-3-3 tanpa ada melakukan perubahan. Reaksinya nggak ada. Kita sebut aja Ronald Koeman. Kalau kita lihat di tim besar di Inggris, Rangnick mulai dari 4-2-2 yang gagal, ini udah aku sampaikan sebelumnya, dia ubah 4-2-3-1, dia ubah menggunakan sistem 3 back. Karena apa? Ada reaksi. Nah, itulah dia pelatih yang baik ya. Nah, pelatih yang memiliki reaksi belum tentu juga menghasilkan hasil yang baik. Tapi setidaknya ia melakukan perubahan untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di pertandingan tersebut, apakah mampu ketika ia membuat reaksi memberikan warna baru. Oke, kalau kita bicara tentang Rayo Vallecano teman-teman, ini ini luar biasa sih pertahanannya. Pertahanannya kalau kita lihat Valverde di beberapa pertandingan ketika melatih Barca, beberapa kali top pertahanan. Dan ini pertahanannya juga top dari Vallecano ini. Rapat, padu, padat. Prinsip compact defense, rapat, padu, padat ini ia terapkan Vallecano. Dan itu diapresiasi oleh pemain-pemain Barcelona sampai dengan Xavi. Nggak ada ruang. Kemudian, attacking. Kita berkaca tentang attacking-nya teman-teman. Rayo Vallecano melakukan shot on target cuma 1. Dan itu pun tercetak gol kan melalui Alvaro Garcia. Barcelona nggak heran. Kalau kita lihat statistik teman-teman, sering dan rutin acap kali lawan cuma perlu 1, 2, 3 shot on target untuk mengalahkan Barcelona. Karena ya Barcelona ketika sudah ketertinggalan, apalagi di awal pertandingan, pasti tim yang melawan Barcelona akan bertahan, dan itu sukses dijalani oleh Vallecano. Nah, Vallecano ini juga ketika Barcelona melakukan build up serangan, nggak tok zonal marking, menunggu di daerah tengah ataupun menunggu di zona pertahanan mereka. Mereka menerapkan prinsip Bielsa, tapi kalau kita misalnya pakai level teman-teman, pressure yang dilakukan oleh Vallecano juga nggak begitu agresif ya, tendangannya, tekanannya teman-teman. Tapi mereka ada melakukan pressing. Pertahanan mereka ikuti Valverde, karena kan Valverde 4-4-2 pernah dia terapkan di Barcelona ketika defense. Dan itu juga diterapkan oleh Andoni Iraola, murid dari beberapa pelatih yang aku sebutkan tersebut. Ketika bertahan mereka gunakan pola 4-4-2 juga. Oke ya teman-teman ya, ketika Barcelona build up, dipress oleh pemain-pemain Vallecano, Barcelona kesulitan, akhirnya dipindah-pindahkan tuh bola ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, karena ada tekanan, karena ada pressure, harus cepat bola itu dialirkan. Nah, Barcelona memindahkan bola ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tengah sulit. Ini berkali-kali juga udah aku sebutkan teman-teman, akhir-akhir ini Barcelona kesulitan untuk memenangi duel di lini tengah, bukan di pertandingan ini aja, ataupun tidak mencari ruang, mencari space. Di lini tengah, Frenkie de Jong, Busquets, Pablo diapit, di marking teman-teman dengan baik oleh pemain-pemain dari Vallecano, Unai Lopez, Santi, kemudian Oscar. Jadi nggak ada tuh space yang didapat oleh 3 pemain tersebut. Pun ketika build up dari bawah teman-teman, perhatikan aja Sergio Busquets, sang poros serangan dari Barcelona, jalur passingnya ditutup. Kalau istilah kepelatihannya cover shadow, pemain-pemain depan dari
Vallecano teman-teman berdiri untuk menutupi jalur passing. Misalnya Araujo kuasai bola, ditutupnya nih jalur passing menuju ke Sergio Busquets, dan itu terjadi, dan mau tidak mau bola Barcelona main dari kiri ataupun kanan, dan itu juga tujuan terlihat dari Vallecano. Kalau kita lihat Vallecano teman-teman, bukan Barcelona, kalau udah bola diletak ke sebelah kiri, gestur dari pemain-pemain Vallecano itu mendorong pemain-pemain Barcelona untuk memang pure bermain ke sektor sayap. Condong tubuh mereka itu keluar, bukan ke dalam pemain-pemain dari Vallecano. Sehingga ketika udah dibawa kiri ataupun sayap, pemain-pemain Barcelona terus pemain-pemain Vallecano menutup hal tersebut dengan baik. Dan ya, kalau kita berkaca tentang gol Alvaro Garcia, pemain dari Vallecano, ini gol template dari lawan ketika menghadapi Barcelona. Mereka letak bola ke belakang garis pertahanan Barcelona, adu kecepatan. Nah, di sini momen ini Des 2 kali teman-teman aku saksikan. Dia keteteran untuk menghentikan prinsip penyerangan yang dilakukan oleh Vallecano ya. Ada 2 kali. Yang pertama gol Alvaro Garcia, yang kedua terlalu deras passing ataupun umpan yang diberikan oleh pemain-pemain Rayo Vallecano. Oke, tapi teman-teman, intinya Xavi, apakah jeblok dia ini itu? Ya, memang hasil akhir ini tidak memuaskan. Tapi setidaknya Xavi memiliki reaksi untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan itu penting. Dan itu penting. Sekali lagi aku tekankan teman-teman. Dan yang kedua, nggak perlulah menyalah-nyalahkan pemain. Ini fans nggak jelas menurut aku teman-teman. Ketika menghadapi Real Madrid yang menang Barca telak, dipuji itu semua pemain FC Barcelona. Tapi ketika menghasilkan hasil yang negatif, jago banget. Misalnya Ferran Torres lah kita sebut. Ferran itu ngapain? Ganti aja, nggak jelas itu. Masukkan aja Depay, ini itu. Masuk aja Depay lebih bagus. Pun kalau misalnya Depay ketika bermain tidak optimal, ngapain masukkan Depay? Lebih bagus Ferran, ini itu. Seperti itu. Kemudian ada Pablo Gavi, dicerca lagi dan lain sebagainya. Kemudian Des lagi, Ter Stegen lagi aku baca sekali shoot on target langsung cetak gol. Padahal kemarin baru aja ketika menghadapi Sociedad dipuji habis-habisan. Ini pendukung nggak jelas sih menurut aku. Ingat bahwa menilai pemain itu jangan satu pertandingan. Kalau kalian mau instan main PS, pakai Gimsak. Gimsak tahu kan? Gimsak masih ada nggak sih ya? Pokoknya main PS ataupun kalian setting di pengaturannya, kalian tinggikan speednya semua untuk tim yang kalian mainkan. Kalau kalian mau instan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau melihat proses, ya sulit akan menerima hal demikian. Nah, lalu apakah ini berbahaya bagi Xavi? Ya, berbahaya menurut aku. Suka tidak suka, walaupun dia masih masuk di tengah-tengah musim, tentunya pressure akan ada di dia. Dan yang ketiga teman-teman, Barcelona sekarang tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni. Dari pemain inti dengan pemain cadangan. Yang selanjutnya, inkonsistensi. Akhirnya tercipta inkonsistensi belum bisa didapatkan oleh Xavi. Kenapa? Up and down, naik turunnya pemain muda wajar. Dan itu sulit didapatkan konsistensi bagi pemain muda. Seiring berjalannya waktu, dikasih menit bermain, pasti akan dia dapat. Dan terakhir, efektivitas. Barcelona sekali lagi aku bilang teman-teman, bukan nggak ada peluang. Dia punya peluang, 4 on target, 7 off target. Total kalau kita lihat shotnya ada 11. Tapi efektivitas di depan gawang nihil. Ya, mungkin sampai situ aja lah video teman-teman. Semoga kalian suka. Selamatlah ya untuk pelatih muda Andoni Iraola. Ini pelatih muda yang salah satu yang banyak dibicarakan di Spanyol. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman, video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. Dan ada juga ya pertandingan-pertandingan dari kompetisi yang lain teman-teman. Dari IPL, Liverpool kembali menang menghadapi Everton. Ini semakin menarik. Perburuan gelar, Chelsea menang 1-0, Soton Brighton 2-2. Ini nggak inkonsisten juga ya, Brighton ataupun Soton kadang menang kadang kalah, wajar sih. Kemudian ada Paris Saint-Germain menghadapi Lens 1-1. Ini pertandingan sebenarnya aku apresiasi Pochettino mau merubah taktiknya, itu top. Bye.